Selamat pagi Romo, Frater, Ibu Bapak Guru yang terhormat, serta pemirsa yang berasal dari berbagai daerah. Ini saya, koordinator dari kelompok 4 SMK Mikael Surakarta, akan Sangiran untuk memulai observasi kami. Saya Nikolas Bagas Padidiangkasa, Saya Rafael Kitarun Wibowo. saya Otielsa Sugiono, Saya Ananta Putra Ibsana. dan kita akan berangkat ke Sangiran. To create a song, I don't wanna miss a beat, and on we'll go. Baik, kita kelompok 4 sudah berada di Museum Purba Sangiran, dan kali ini tugas kali ini adalah melibatkan 8 mapel untuk asesmen akhir. Yang mana 8 mapel itu adalah bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan Pancasila, informatika, seni budaya, IPAS, dan juga sejarah. Untuk itu, marilah kita explore bersama-sama. Yuk. A few moments later. Keuntungan di belakang. Tahun lamanya setelah mengalami yang namanya 3 perubahan lingkungan. Plakes atau senpi adalah pengkakas tangan yang digunakan pada zaman batu Paleolitikum. Alat ini biasanya digunakan untuk memotong yang fungsinya sama seperti pisau zaman sekarang. Sunyono menyampaikan bahwa alat senpi pertama kali ditemukan pada tahun 1934 oleh Rabon Koenigsberg di Desa Ngebung yang sekarang menjadi bagian dari Museum Sangiran. Senpih ditemukan di Sangiran berukuran 2-4 cm dan dijumpai di beberapa daerah seperti Pacitan, Sumatera, Sulawesi, Flores, Timon, dan lain-lain. Sebelum digunakan, alat ini atau senpih ini bisa diasah terlebih dahulu, dan batu yang digunakan itu tidak sembarangan, seperti menggunakan batu gemping, andesit, dan batu tajam lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang Pak. Kami dari SMK Mikael Solo. Kami mau untuk bertanya-tanya sedikit tentang apa itu flex. Namanya siapa ini? Ini kenalkan dulu terlebih dahulu. Saya Nanda Putra di sana. Kenalkan, nama saya Otielsa. Ini pertanyaannya itu bagaimana sih Pak proses pembuatan dari flex itu sendiri atau alat sepi sehingga menghasilkan benda yang tajam seperti pisau dan juga tebal. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi untuk pembuatan alat sepi biasanya dari batu ya, dari batu mereka memangkas. Nah, pangkasan itu kan mereka ada yang tipis. Nah, yang tipis itu digunakan sebagai alat sepi. Itu pun dipilih sesuai pegangannya gimana, terus ketajaman gimana. Jadi memang berasal dari batu-batuan pecahan yang mereka pecah. Jadi mereka memilih untuk membuatkan untuk alat untuk itu batu ya.
Dilihat dari fungsinya yang sebagai pisau, tentu benda ini tidak dibuat dari sembarang bahan. Berbagai sumber mengatakan bahwa batu samping andesit dan lain-lain adalah batu menahan sebelum dibuat menjadi flex. Atau sih memang ada beberapa batu yang dipilih oleh dunia itu yang tentunya memilih batu-batu yang keras dan kuat ya. Contohnya dari batu kan kasedon, ada gami kesikan, ada ansit, itu memang dari rijan itu memang kuat dan tajam untuk membuat alat daya atau alat pisaunya. Memang ada batu itu yang digunakan untuk alat pisaunya. Dengan batu dan fungsi seperti itu, apakah pada zaman itu manusia purba sudah melakukan pengumpulan terbaru atau bahan benda yang tidak keras di alam? Jelas itu dari alam semuanya sih, untuk alat batu dari alam, untuk alat daya dari alam. Tentunya dari mata gunung juga ada, memang dari alam dari batu. Jadi tidak ada batu pikiran modern, nggak ada, karena kemampuannya masih terbatas. Dan dia masih terbatas. Jadi dia menggunakan alat seadanya di samping kanan kirinya. Terima kasih. Selamat siang. Ya teman-teman, di sini saya dari kelas TP6 kelompok 4 SMK Jakarta sedang bersama pedagang yang ada di sini dan kami akan mewawancarai. Awalnya itu bongkahan, lumpur itu bongkahan mengendap jadi batu bongkahan, terus sama pengrajin Sangiran itu dibikin kerajinan Sangiran. Jadi satu sama yang lainnya itu nggak bisa sama gitu, namanya kerajinan. Nggak bisa sama loh, ini beda pengrajin. Oh, terus bahasa Jawa kan? Bahasa Jawa biasa. Ini cukup buat rokok. Buat merokok. Masa yang katusnya harga sing bangsa lewu. Nggih. Biasa. Lumayan kenang-kenangan itu. Ajeng tanglet. Asminipun sinten, Bu? Asminipun Ibu Tuturi Handayani. Dalemnya pun juga. Dalamnya desa sini aja, desa Krikilang. Ini dodolan apa mau itu? Saat ini aksesoris sama batu-batuan Sangiran. Biasanya pun terbuat dari apa mau itu? Batu. Selo. Jenisnya kayak gini. Ajeng tanglet niki daerah sini enten kebudayaan apa nih biasanya pun? Ini kesenian. Paling sini ada entennya lesongan. Lesungan itu apa? Lesungan itu kayak apa ya? Lesungan tumbuh dari zaman Tien. Tradisional zaman Tien. Kayak dari musik kan. Ibu-ibu. Biasanya pun nonton itu dilaksanakake pun kapan? Yen enten acara adat apa? Kunjungan pemerintahan ngoten biasanya diundang biar budaya ngoten jangan dulu jangan hilang lah. Oh jadi kayak status pelestarian kan? Iya, status pelestarian budaya. Jadi itu deh sebagai kebudayaan sing pun lumayan langkung suwe. Itu langkung. Yang makanya dilestarikan biar nggak hilang lah. Oh. Itu tempatnya biasanya pun tembus. Mungkin enten sanggarnya. Oh, enten sanggar. Sama tempat pernikahan biasanya gitu. Satu rumah ada sisi acaranya gitu. Ini biar budaya Sangiran itu nggak hilang. Nah, teman-teman, proyek Sangiran ini mengajarkan kelompok kami bahwa ini mengajarkan tentang konsep gotong royong yang dimana saya, Bagas, Odil, sama
Rafael itu bekerja sama dengan baik dan bergotong royong untuk mendapatkan hasil video yang baik dan bagus. Nah, jadi konsep gotong royong ini di mana ada yang kameramen, video, ada yang mewawancarai, ada yang mempresentasikan, ada yang menjelaskan. Dan di sini kami juga kerjasama untuk mengeditnya. Ada saya, ada Pak Gas, ada Abdil, ada Rafael yang mengedit hal tersebut bersama. Jadi ini sangat memaknai tentang gotong royong, di mana hal tersebut dapat mengajarkan tentang kerjasama, kekompakan, lalu mempererat hubungan persaudaraan dan masih banyak yang lain. Sekian dari saya. Dari proses saya ini kita belajar untuk saling menghargai, membantu satu sama lain dan menghargai sesama. Nah, contohnya seperti kelompok kami adalah seperti Ananta sebagai videografer bisa, dan Bagas bisa seperti memberi ide dengan timnya, dan kayak saling melengkapi satu sama yang lain dan saling menghargai dapat sesama kelompok kita. Dan sekian biasanya. Akhir kata, saya kelompok 4 menyampaikan bahwa satu tim terdiri dari 4 anggota, yang mana 4 anggota memiliki keahliannya masing-masing. Ada yang jadi kameramen, wawancara, editor, dan saya sendiri memantau kinerja saya. Masing-masing anggota memiliki inovasinya masing-masing, sehingga dari satu proyek atau satu produk ini kami tidak bisa mengerjakan sendiri. Oleh karena itu, dengan kerja 4 orang ini, maka produk ini akan selesai lebih cepat. Inilah basic dari gotong royong. Gotong royong membuat satu proyek yang dikerjakan bersama-sama menjadi lebih cepat. Demikian dari saya, terima kasih.